dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali tentunya kita kembali lagi dengan program podcast Ruang Publik, yang mana ini adalah merupakan kolaborasi dari TV9 Nusantara juga dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan pemirsa, pada edisi kali ini nantinya kita akan membahas seputar tentang pemanfaatan literasi digital, yang mana sebagai media peningkatan wawasan kebangsaan bagi anak muda. Dan seperti yang kita ketahui bersama ya pemirsa di rumah, yakni di era digital pada kali ini itu sudah sangat berkembang pesat, yang mana literasi digital juga merupakan atau menjadi kunci utama dalam membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, kritis, dan tentunya berwawasan kebangsaan. Kira-kira seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa anak muda ini sebagai generasi penerus bangsa nantinya yang memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan dan juga identitas nasional. Oleh karena itu, pemirsa, pemanfaat literasi digital ini secara positif dapat menjadi media yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Kita akan membahas seputar tentang hal ini pada edisi kali ini bersama dengan salah satu anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, yang mana bersama dengan Bapak Fauzan Fuadi M. Medcom, yakni dari fraksi FPKB atau fraksi PKB Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Fauzan, apa wabarakatuh. kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Dengan Mbak baik ya siapa tadi? Bapak ya. Bapak Fauzan Fuadi, betul ya? Bukan dengan Mbak siapa? Oh, dengan Mbak Sofia. Mbak Sofia, Iya, siap. betul. Baik, jadi kita akan membahas seputar tentang literasi digital ini, yang mana saat ini Pak Fauzan seperti yang kita ketahui bersama bahwa peningkatan wawasan kebangsaan ini bagi anak muda sangat-sangat dibutuhkan ya, literasi digital. Karena kan anak muda sekarang sudah tidak zaman lagi yang namanya tidak mengetahui dunia digital, seperti itu ya Bapak Fauzan ya. Dan menurut Bapak Fauzan sendiri, sebelum kita membahas lebih detail lagi atau lebih lengkap lagi, kira-kira saya ingin menanyakan terkait dari pribadi Bapak Fauzan sendiri ya. Menurut Bapak Fauzan sendiri itu literasi digital seperti apa sih Bapak di dunia atau di era saat ini? Jadi era saat ini dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian cepat lajunya, hampir tidak ada suguhan kita tiap hari yang bisa lepas dari suguhan-suguhan, apakah itu informasi, Betul. data, dokumen, berbagai macam sumber-sumber yang memungkinkan kita serap dari kecanggihan teknologi ini, itu sudah tersedia di situ. Oke. Apapun Semuanya kalau udah di dalam ya. apapun kalau kita butuh itu tinggal searching, tinggal googling ya, tinggal tanya, ketik, atau bahkan misalnya voice, kemudian sudah disajikan kepada kita data, informasi, dokumen yang mendukung apa yang kita sedang butuhkan. Nah, tergantung kembali kepada yang bersangkutan, pemanfaatan atas kecanggihan teknologi yang sudah memungkinkan semua dihadirkan kepada kita itu, pemanfaatannya untuk sesuatu yang positif atau justru sebaliknya. Nah, belakangan pada saat yang sama kita ketahui bahwa anak-anak muda kita, khususnya kalau kita bicara tentang eksistensi anak muda, mungkin dia menerima pelajaran dari sekolahnya, mulai dari SD, SMP, SMA, mungkin bangku kuliah dia dapat. Sebetulnya pelajaran, edukasi tentang wawasan kebangsaan itu mungkin juga sudah dia dapatkan. Tetapi lepas dari jam dia sekolah, atau bagi yang di pondok lepas dia dari jam pesantrennya, dia kan akan kembali kepada rutinitas sehari-harinya, Betul. kembali pegang HP, kembali menyerap informasi dari mana-mana, lingkungan sangat mempengaruhi dalam hal ini otomatis, yang kemudian kalau tidak ada edukasi lebih lanjut terhadap pemanfaatan kecanggihan teknologi yang kita nikmati ini, maka bukan tidak mungkin akan justru menyesatkan, akan salah jalan. Kita bisa lihat betapa saat ini kalau kita berbicara moral anak-anak muda kita, memang tidak semua, tetapi akibat begitu banyaknya hoak diterima oleh mereka, sehingga jangankan kok pemahaman-pemahaman dasar terhadap kebangsaan kita, misalnya dites disuruh Pancasila hafal apa tidak,
dites disuruh merapal pembukaan Undang-Undang Dasar kita, dia bisa apa tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini belum masuk pada implementasi, belum Betul, betul. masuk pada pengamalan. Saya kira kalau 1 sampai 10 orang kita bisa temukan berapa orang di situ yang lulus tes itu atau ujian itu. Ini menurut saya sesuatu yang mengkhawatirkan karena ke depan tantangan bernegara kita, kalau generasi mudanya belum selesai militansi kebangsaannya, Betul. atau hubul watonnya belum tuntas, ya bagaimana kemudian dia sebagai anak bangsa ini memberikan kontribusi pembangunan, mengisi kemerdekaan sebagaimana dulu warisan dari founding father kita, atau kali bahkan urusan moralnya saja yang bersangkutan belum sepenuhnya memiliki. Ada case-case beberapa waktu yang lalu misalnya menyebut orang tua, bahkan di kultur kita dia begitu ditokokkan dengan sebutan dasmu misalnya, dulu kan pernah ada muncul itu. Baik. Atau tindakan-tindakan lain yang sama sekali tidak mencerminkan kultur kita sebagai masyarakat agamis, religius, sebagai masyarakat timur, kalaupun tidak berbicara agama di dalam konteks ini, yang menjunjung tinggi, menempatkan hormat kepada orang tua itu bahkan melebihi seberapa besar pun dia menguasai keilmuan tertentu. Istilahnya, adab itu lebih tinggi daripada ilmu, kan? Betul. Ada falsafah begitu. Nah, ini bagian-bagian dari yang kita khawatiri, dan ke depan harus terus kita siapkan anak-anak kita minimal di lingkungan kita sendiri, di lingkungan keluarga, mungkin di unit paling kecil, kemudian di lingkungan kita bertetangga sehari-hari, sampai dengan kemudian di lingkungan skala yang lebih besar. Kita gelorakan terus spirit kebangsaan ini melalui tentu saja yang paling hari ini dekat dengan hari-hari kita saat ini, yaitu referensi-referensi digital itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan membangun karakter kebangsaan untuk anak-anak muda kita ini. Memang tidak melulu untuk anak muda ya, tapi difokuskan ke sana begitu. Kalau kita berbicara katakanlah generasi, kan berarti kita berbicara anak-anak muda kita sekarang. Itu mungkin ya. Oke, itu berarti artinya dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri juga berharap adanya literasi digital ini untuk anak-anak muda bisa mengetahui lebih luas lagi, seperti itu ya Bapak ya? Iya. Tidak hanya berpaku atau berpacu pada buku seperti itu, yang hanya di situ saja ilmunya gitu, tidak bisa meluas. Ya, jadi literasi digital itu sendiri kan sebetulnya senyampang batasan-batasan akademik atau keilmuan sesuatu yang muncul di era serba paperless ini, itu kemudian ada nilai positifnya, maka menurut saya itu juga bagian dari literasi ya. Ada pertanggungjawaban akademik, ada pertanggungjawaban literernya yang bisa dijaga di situ. Sehingga memang ya tidak harus buku, karena mohon maaf sekarang kan penggunaan buku ya tidak seperti dulu yang orang atau anak didik mengerjakan tugasnya, bekalnya langsung buku-buku manual itu masih ada, tapi hanya beberapa kalangan tertentu, tetapi mungkin tidak usah jauh-jauh, sebagian besar dari kita yang hari ini mulai beralih penggunaan referensinya dari sesuatu yang fisik bisa dipegang, dirasakan, dan bolak-balik dibaca gitu. Ya referensinya sekarang menjadi referensi-referensi yang sifatnya digital itu. Guru-guru, kiai-kiai kita di pesantren, mereka ketika ngaji rutinitasnya sudah mulai banyak juga yang menggunakan alat di situ, pakai laptop, pakai iPad, pakai iPad dan untuk seterusnya, pembelajarannya ya, seperti itu ya. Artinya memanfaatkan teknologi digital gitu ya untuk. Tapi ini soal kecocokan kan, soal kecenderungan atau kesukaan masing-masing lah. Tapi tren ke depan ini, kalau semua literasi itu muncul di depan kita, orang mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu buka HP dan bisa mengakses apapun. Kalau kemudian literasi-literasi yang positif untuk mendukung
wawasan kebangsaan anak-anak muda kita itu tidak diperbanyak jumlahnya, maka memungkinkan kan mereka kemudian mengkonsumsi literasi-literasi yang kurang tepat, yang Betul, salah betul. jalan, sehingga Negatif ya seperti itu ya. negatif. Kan akhirnya semuanya bisa menjadi literasinya. Betul. Meskipun bahkan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya secara akademik, tapi itu sebuah sumber informasi. Gara-gara muncul di wiki misalnya, kemudian dia percaya itu sebagai sebuah sumber, ya kalau itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia masih mengundang kontroversi secara intelektual, kan ini bisa menjadi soal. Bahkan sekarang saja kan Betul, misalnya betul. ada wacana menulis ulang sejarah kebangsaan kita, Pak Menteri yang beberapa waktu lalu mewacanakan misalnya, ini kan menunjukkan betapa sebetulnya konsumsi terhadap literatur yang tidak tepat, tidak tepat, kurang tepat kaidah keilmuannya, itu bisa menjadi masalah suatu saat, soal sejarah yang terbelokkan misalnya. Betul, betul. Kalau kita bicara, Karena itu jejak digital tidak bisa hilang ya Bapak betul. ya. Kalau kita berbicara misalnya di konteks kita sebagai santri, sebagai anak-anak NU misalnya, NU sebagai salah satu elemen bangsa kita yang juga berkontribusi banyak mulai dari negara ini berdiri sampai dengan negara ini membangun, betapa soal sesuatu yang bahkan monumental itu di kalangan kita sendiri masih banyak anak-anak muda NU, teman-teman kita yang belum tahu tentang apa itu resolusi jihad misalnya. Nah, ini referensi-referensi, literasi soal yang bisa memupuk kebangsaan kita, bisa memupuk patriotisme kita, tentu dengan era kita, kekinian kita hari ini, itu menjadi sangat-sangat elementer untuk dicapai saat ini, dipersiapkan, diantisipasi saat ini, mengingat menurut saya ke depannya tantangan ini akan menjadi lebih kompleks lagi. Betul, betul. Jangan sampai kemudian karena teknologinya ini kan pasti akan semakin pesat. Makin canggih ya. Dulu tahun 2005-an itu kita sudah seolah-olah ketika 2024 maksudnya Bapak. 2005 ketika 2005. penggunaan BlackBerry ya dulu. Kita yang dari era biasa berkomunikasi dengan membayar beli pulsa dan membayar, betul. Misalnya dulu setiap satu SMS itu kan 350, kemudian sekali angkat telepon berapa pulsa kita langsung berkurang itu. Lalu tiba-tiba ada era BlackBerry yang orang dengan aplikasi yang disediakan oleh BlackBerry itu, dia bisa berkomunikasi bebas dengan jaringannya, dengan linknya, tanpa dikenakan biaya sama sekali. Lalu kemudian era BlackBerry habis, ganti era Android, ganti era iOS sekarang. Hampir sekarang berkomunikasi itu hariannya tidak berbiaya, meskipun bulanannya tetap ada paket data yang harus dibayar. Dibulatkan menjadi 1 bulan begitu ya. Itu menjadi sebuah peningkatan dalam literasi digital tentunya. Peningkatan teknologinya kan. Iya, betul. Nah, setelah era Android, era iOS, jangan dikira ternyata ini sudah selesai. Muncul lagi masih banyak belakangan lagi misalnya nantinya. Ada ChatGPT, ada AI, ada dulu belum selesai 3.0, ada 4.0, belum selesai langsung 5.0, setelah ini apalagi, semua memungkinkan kita masyarakat, tidak peduli lapisan apapun, strata sosial ekonomi apapun, batasan usia berapapun, dia bisa bebas mengkonsumsi ini karena bariernya dari negara saya belum melihat cukup kuat membentengi anak-anak kita bisa mengkonsumsi kategori sumber informasi tertentu. Jadi misalnya seseorang di usia sekian dia hanya boleh mengakses situs-situs tertentu misalnya, kan kita belum punya regulasi itu. Betul. Bariernya masih kembali kepada wisdomnya masing-masing. Kalau di lingkungan keluarga, orang tuanya memberikan batasan kepada anaknya. Kalau di lingkungan sekolah, gurunya memberikan edukasi, memberikan batasan kepada anak-anak didiknya, sehingga harapannya ya mereka punya kontrol. Karena sekali lagi sekarang ini kan semua tersaji di situ, konten-konten tanpa batas tidak patut, ya Pak ya. Konten-konten tidak patut
bagi anak-anak kita oleh karena rezim algoritma hari ini, ketika sekali saja kita pernah mengakses atau bahkan yang agak lucu, agak mengkhawatirkan itu kadang-kadang kita hanya sebatas merasa atau memikirkan sesuatu, belum ngetik ini, tapi kemudian kita pada saat pegang HP, yang kita pikirkan itu tahu-tahu seperti sudah nyambung di perangkat kita dan kemudian algoritma kita sudah ke situ. Diikuti gitu ya? Pernah nggak kayak Iya. begitu itu? Sering itu Menurut terjadi saya Bapak. apakah pada saat kita akses sosial media, apakah pada saat itu kan bahaya sebetulnya, karena algoritma. Nah, algoritma ini kalau kemudian urusannya tentang bagaimana anak-anak kita diberikan guidance, diberikan edukasi soal sejarah bangsa, teman-teman yang guru-guru NU memberikan edukasi tentang sejarah kontribusi orang tua kita dulu di NU pada saat Republik ini berdiri. Ini kan sesuatu yang positif semua, harapannya bekal-bekal nilai pemahaman terhadap sejarah itu Kebangsaan. memupuk wawasan, menjadi inspirasi, dan dengan sendirinya mereka melakukan pengamalan terhadap cinta tanah air, cinta bangsa dan negaranya, lalu berpikir harus berbuat apa agar bangsanya ini maju, berjaya, sejahtera warganya, masyarakatnya, sehingga pada suatu saat dia mau jadi profesi apapun, menjadi tokoh politik, menjadi tokoh publik, menjadi pejabat, menjadi skala apapun, menjadi pengusaha, menjadi tenaga pendidik, profesi apapun, saya kira kalau kalau pikirannya, karakternya sudah terbangun, karakter kebangsaan yang kuat, maka saya kira kok ini akan lebih terarah di rel yang tepat. Oke, tapi sebelumnya Bapak mohon izin dan mohon maaf nih, ini kan saya juga menjadi salah satu anak muda ya di Indonesia ya, kebetulan juga Gen Z Bapak, yang mana juga sangat suka gitu bermain. Gen Z umur berapa? Gen Z alhamdulillah masih nggak terlalu tua lah Bapak. Ya, ya. Oke, tadi seperti yang sudah Bapak Fauzan sampaikan bahwa yang digital pada saat ini tuh sudah banyak sekali ya, mulai dari AI udah ada, ChatGPT juga ada, bahkan yang memang dibilang tidak masuk akal tapi itu nyata, algoritma itu mengikuti begitu. Harapan dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri tentunya kan yang mana anak muda itu bisa belajar atau mengetahui wawasan seputar tentang kebangsaan seperti itu. Tapi di tengah-tengah masyarakat yang mana sangat menyukai bersosial media, sebetulnya ada tantangan terbesar nggak sih Pak Fauzi, sekaligus kira-kira peluang yang paling menjanjikan dalam mengintegrasikan literasi digital ini dengan upaya peningkatan wawasan, yang mana banyak sekali nih Pak sosial media, mohon maaf ya kita sebut merek, mungkin TikTok, Instagram, itu yang akan mengganggu mereka untuk ngapain aku belajar itu gitu, ini lebih asik gitu. Mungkin ada tantangan terbesar nggak sih Pak Fauzan kira-kira? Kalau kita tolak laju ini kan tidak mungkin, karena sudah sedemikian rupa hari ini teknologi ini ada di depan kita. Kalau tidak kita manfaatkan untuk sesuatu yang positif, kita justru akan ketinggalan atau terlewat momentumnya untuk pemanfaatannya menjadi sesuatu yang positif. Karena jangan dikira untuk tujuan-tujuan yang kontraproduktif dari yang sedang kita bicarakan ini, agendanya, mereka oknum atau orang-orang atau bisa siapa saja ya, juga memanfaatkan ini untuk agenda-agenda mereka. Oke, Ya, baik. maaf, ada testimoni dari seorang mantan teroris yang dia mengatakan dia belanja kebutuhan peledaknya, ya tahu dari situs-situs di media online. Oke, baik. Kemudian belanjanya juga dari media online. Dia merakitnya, ilmu merakitnya juga dia belajar otodidak dari pemahaman ilmu yang dia dapatkan dari dia searching itu. Kalau kemudian termasuk yang urusan substansial ya, terkait dengan pemahaman, betapa brainwash soal akidah, soal moral, soal berbangsa yang baik dan benar itu juga menghadapi tantangan kelompok lain atau mereka-mereka yang kita juga pasti nggak ngerti mereka kenapa melakukan itu, tetapi faktanya kan mereka ada dan melakukan itu. Betul. Pakai teknologi ini juga
singkat kata kejahatan pun juga menggunakan teknologi ini, menggunakan mereka tidak ketinggalan memanfaatkan era digitalisasi ini untuk mensukseskan agenda-agenda terselubung mereka. Belakangan mungkin yang agak beda lagi itu misalnya soal judi online. Betul. Ya kan bagaimanapun ini mengganggu kan, bagaimanapun ini kontraproduktif lah pada saat kita berbenah ingin memberikan edukasi dan pemahaman yang baik dalam rangka supaya generasi muda kita ini lebih punya tanggung jawab, punya akhlak, pinter saja percuma kalau tidak punya rel yang tepat untuk bagaimana dia memanfaatkan ilmunya itu. Ini kan mereka juga bagian dari yang di dunia kasat mata dan di dunia virtual kita hari ini itu semua berkompetisi mana yang lebih kuat, mana yang lebih masif pengaruhnya satu sama lain. Ambil contoh kan kelompok-kelompok yang misalnya punya paham agak menentang keutuhan kedaulatan kita misalnya, NKRI misalnya, kan mereka juga memanfaatkan ini secara tidak langsung, siarnya, dakwanya menggunakan ini. Yang lihat saya beberapa kali amati juga banyak. Nah kalau kita dari yang benar-benar ini tidak kemudian mengimbangi cara strategi yang mereka gunakan ini, kan kita bisa akan ketinggalan. Nah belakangan atau sudah 10-20 tahun terakhir pemanfaatan sosial media dengan lajunya yang begitu cepat, mulai aneka platform itu sampai dengan sekarang tadi disebut soal TikTok, sosial media, berbagai macam sosial media. TikTok itu saja kan ya bisa positif bisa negatif. Tergantung yang menggunakan, tergantung yang memanfaatkan. Menjadi sangat negatif, tidak ada produktifnya menurut saya, tetapi faktanya banyak yang kesana. Justru malah bisa menghasilkan ini loh Pak, ya kalau tepat kan, ekonomi gitu kalau Pak. tepat pemanfaatannya. Tapi yang tidak, saya nggak ngerti. Ada yang sekedar karena mengejar cuan, mengejar jumlah follower, target tertentu, dia merasa sah-sah saja ada di tempat ini, di republik ini, mengangkat konten-konten vulgar, konten-konten yang tidak patut, yang itu sekali lagi konsumsinya oleh karena rezim algoritma tadi itu bisa datang kepada siapapun, bisa menuju kepada siapapun konten tadi itu, sementara itu pasti akan berakibat negatif terhadap pembentukan karakter anak bangsa kita, berakibat kurang baik juga untuk pendidikan anak-anak kita yang semestinya jam-jam tertentu dia harus fokus belajar, harus fokus tugas-tugasnya dia sebagai pelajar, tetapi kemudian dia asik dengan gadgetnya, dengan perangkatnya, yang kemudian kita kan nggak bisa sensor apakah dia ini sedang menikmati konten positif atau tidak positif. Betul. Kemudian kalau kita luput, misalnya konteks kita sebagai orang tua, luput melakukan kontrol, pengawasan, bukan tidak mungkin loh ini masa depan yang bersangkutan suatu saat nanti akan terancam karena memang relnya nggak tepat. Tetapi kalau dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif, ya jangankan sosial media begini ya, ini kan sebuah infrastruktur saja kan, sebuah perangkat kan. Saya kira ya juga akan menunjang agenda-agenda positif lainnya kita sebagai apapun, sebagai anak bangsa, sebagai tokoh politik, sebagai pendidik, sebagai ekonom, pengusaha, sebagai apapun lah, kalau mau dimanfaatkan yang positif. Oke, baik. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, mungkin kalau bisa saya persingkat gitu ya, yang mana anak muda pada zaman sekarang itu memiliki pilihan sendiri begitu. Ketika memang memutuskan untuk bersosial media atau menggunakan alat komunikasi secara digital, itu kembali kepada diri mereka masing-masing. Apakah mereka ingin nantinya bersaing ke depannya dengan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan dari literasi digital tersebut begitu? Bagaimana cara mereka mengatasi untuk melihat hal-hal yang positif atau negatif untuk diri mereka seperti itu. Dan sebetulnya Bapak di sosial media pun ya itu juga tidak banyak, kalau dibilang negatif positif juga ada ya Pak ya, pasti ya. Tapi juga zaman sekarang bahkan banyak juga beberapa informasi-informasi seputar tentang
Indonesia, yang ada di Indonesia, tidak hanya di Provinsi Jawa Timur atau di Surabaya, tapi di seluruh Indonesia tuh juga hadir tuh Pak di sosial media. Itu juga menjadi salah satu ini ya, apa namanya, tingkat literasi digital anak muda saat ini tuh sudah cukup bagus ya Bapak ya? Ya, itu kan bisa diukur juga gejalanya dari betapa dominasi atau penggunaan internet oleh warga masyarakat kita. Kalau misalnya kita mau cek di Jawa Timur atau cek di Surabaya, cek secara nasional itu eh, memang angkanya mungkin bisa beda-beda, tetapi secara keseluruhan diambil rata-rata dominasi penggunaan internet oleh warga kita itu hampir 80%. 80%. Jadi hanya 20%-nya saja kalangan kita ini yang dia belum aware dengan koneksi internet. Betul. Selebihnya sudah akrab, sudah biasa bahkan menggunakan, bahkan sebagian diantaranya kecanduan, ketergantungan, sehingga ketika kebutuhan terhadap koneksi ini saja sudah semayoritas itu, sudah sebegitu masifnya, sudah sebegitu mayoritasnya, maka mau tidak mau kan, ini tidak bisa kita tolak, itu pasti akan hadir, pasti akan kita konsumsi sehari-hari, sehingga sekali lagi kalau tidak di-create, diinovasi, dirancang regulasi yang kemudian membatasi sehingga semua harus terlibat dalam konteks ini, tentu saja aparaturnya yang bagian menegakkan regulasi, apakah undang-undangnya atau apa, karena kalau pemerintah atau yang punya kewenangan otoritas di sini ini tidak melakukan pengaturan, betul-betul bahaya. Betapa hate speech, ujaran kebencian, betapa bullying melalui sosial media. Kan hari ini kan juga selain republik algoritma juga republik netizen maha benar itu. Betul. Tapi itu memang itu tidak by bisa design, diganggu gugat gitu ya Pak ya. Ada sesuatu desain yang menggerakkan di Betul. belakangnya. Kemudian itu tentu saja kontribusinya terhadap hoak yang begitu tinggi angkanya. Padahal hari ini kalau kita tadi sudah sepakati tidak bisa lepas dari konsumsi berita-berita di internet ya, apakah karena mengakses sosial media atau apakah karena melihat portal-portal penyiaran YouTube dan sejenisnya, atau apakah karena membuka situs-situs website-website tertentu. Dari situ kan orang bisa mengkonsumsi semuanya, mulai dari konten dewasa, konten konten-konten kriminal, konten film saja ya, film-film kekerasan, film-film yang mestinya hanya dikonsumsi boleh ini secara aturan tidak melanggar, tetapi dia mestinya dikonsumsi oleh usia tertentu ke atas. Tetapi karena sekarang bahkan anak-anak kita di usia-usia yang masih sangat belia sudah dipegang HP oleh orang tuanya. Betul. Maka kan memungkinkan juga yang bersangkutan itu bisa salah arah, bisa terpengaruh, terpapar oleh informasi-informasi yang semestinya belum waktunya dia terima, konten hiburan yang semestinya belum dia terima, belum seharusnya belum waktunya ya, untuk mengetahui ya. Dia mengetahui, gitu. Baik Bapak, tapi sebetulnya Bapak dengan seluruh apa ya yang tadi sudah dijelaskan tadi, menurut Bapak sendiri nih, adanya masyarakat yang aware. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih Pak Fauzan bahwa netizen itu sekarang pada maha benar di sosial media begitu ya, yang segala mengetahui tentang kebijakan-kebijakan pemerintah di daerahnya masing-masing seperti itu. Tapi menurut Bapak Fauzan sendiri itu apakah juga menjadi sebuah wawasan yang sudah mereka dapatkan melalui digital tersebut? Karena kan banyak sekali nih Pak isu-isu terkait dengan pemerintahan yang mereka itu seakan-akan mengetahui seluruh peraturannya, seluruh dibalik-baliknya, itu mereka semua yang seakan-akan mendorong pemerintah untuk mengganti kebijakan itu. Itu apakah juga termasuk salah satu keberhasilan digital, literasi digital ini untuk meningkatkan wawasan kebangsaan Bapak? Bagaimana Bapak Fauzan? Ya tentu saja tergantung case-nya kan. Case-nya isu apa yang sedang mencuat, disikapi oleh netizen, dikomentari oleh netizen, kemudian berbuah
perubahan kebijakan yang diambil oleh negara atau oleh para pemimpin kita terhadap isu yang sedang aktual itu. Ambil contoh misalnya kemarin rame soal hashtag Save Raja Ampat misalnya ya. Ada Greenpeace, komunitas pecinta kelestarian lingkungan yang kemudian menyuarakan, ini gayung bersambut, netizen begitu banyak masifnya tagar itu disuarakan, tentu saja ada komentar macam-macam di situ. Betul. Akhirnya berimplikasi terhadap penghentian sementara izin operasional 4 perusahaan yang melakukan eksplorasi nikel di Raja Ampat. Yang terbaru lagi misalnya terkait sengketa kepemilikan 4 pulau di antara Aceh dan Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya memang sangat politis, tetapi itu kalau kemudian tidak ditopang oleh yang disebut dengan hari ini orang mengatakan no viral, no justice ya, no viral, no perhatian. Betul. Maka mungkin meskipun isunya sekuat apapun, sesensitif apapun, kalau tidak ada diviralkan dulu itu kayaknya tidak ini. Nah, tapi ini karuan konkret dan kemudian mayoritas kita walaupun tidak ikut nimbrung memberikan komentar terhadap isu ini di sosial media, tapi kita samalah pikiran pikiran dan keberpihakan kita mungkin ada pada isu yang sama, pada agenda yang sama. Tetapi ada banyak isu-isu yang lain, case-case yang lain, tetapi suara netizen ini dikendalikan oleh sebuah mesin yang masif, dibiayai dengan biaya yang begitu besarnya juga. Ada ya Pak ya? Biasanya hanya muncul pada saat ada event-event politik skala besar. Baik. Tapi event politik di bawah skala besar sekalipun ya seringkali juga memanfaatkan buzzering ini karena terlalu untuk berpengaruh menggiring ya? opini tertentu. Itu juga ada. Baik. Nah, celakanya kalau kemudian itu digunakan untuk hal-hal yang kontraproduktif, berpotensi merusak atau berpotensi menjadi disintegrasi bagi bangsa ini kan betul-betul laten bahayanya kalau tidak ditangkal, diantisipasi dengan. Tapi insya Allah di Provinsi Jawa Timur tidak seperti itu ya Bapak ya? Ya belum tentu. Belum tentu. Baik. Case-nya kemarin Wali Kota Surabaya melakukan kebijakan parkir ya. Itu dia sempat slip of tongue, keselip lidah itu. Keselip gitu lah Pak ngomongnya Pak. Atau memang dia betul-betul mau mengegolkan itu, saya nggak ngerti, tetapi itu kan agak ada yang goreng-goreng menjadi sara ya, karena menyebut Madura sebuah merusak ketertiban Surabaya begitu ya kalau nggak salah. Betul. Secara tidak langsung. Lalu kemudian kalau kita dengan kedewasaan, dengan kebijaksanaan mungkin melihat itu sebagai sesuatu yang bagaimanapun tetap harus didukung karena tujuannya pasti baik kan. Tetapi ada yang kemudian tidak terima dengan itu, dan ini negara demokrasi, bebas orang menyuarakan suara lainnya. Dia ingin berbeda, dia boleh di situ. Maka kan ya ada di demo kan kemarin beberapa elemen kelompok yang juga mendemo yang bersangkutan. Ya, mudah-mudahan sih ini tidak terlalu meluas eksesnya, tetapi kalau tadi sampai bicara di Jawa Timur, ini kan tinggal soal kita mendeteksinya dan kemudian meredamnya kalau memang berpotensi skalanya meluas dan berbahaya. Kan itu saja sebetulnya. Isu-isu lain ya tergantung kepada seberapa sensitif isu itu di Jawa Timur itu kemudian ada kelompok tertentu yang memanfaatkan. Oke, baik. Tetapi memang kita tidak bisa mengelak bahwa dorongan dari netizen itu memang sangat kuat seperti itu, sehingga bisa diartikan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya mungkin dari masyarakat Provinsi Jawa Timur juga sudah menguasai nih tentang hiruk pikuk pada daerahnya masing-masing seperti itu. Jadi bisa dibilang nih Bapak, dalam tahun 2025 ini masyarakat Indonesia ini lebih melek ya, lebih menyadari bahwa kayaknya ngebahas tentang pemerintah ini lebih seru gitu dibandingkan membahas hal-hal yang lain. Begitu nggak sih Bapak kalau di tahun ini nih, di era seperti ini? Karena dengan banyaknya netizen itu yang sangat memedulikan banyaknya kebijakan-kebijakan sehingga bisa membantu, mungkin bisa menyelesaikan sedikit lah permasalahan yang lagi viral seperti itu Bapak.
Iya kan sekali lagi berarti kembali kepada pemanfaatannya. Mm-mm. Kalau itu untuk sesuatu yang akhirnya berujung positif tentu semua cepat ya. Apalagi kita misalnya mengacunya atau merujuknya kepada prinsip-prinsip dasar bernegara yang menganut demokrasi ya, katakanlah begitu, di mana kebebasan berpendapat, berserikat, itu semua dijamin oleh konstitusi, sehingga sebetulnya bebas-bebas saja orang bersuara mengkritisi pemerintah, pemimpinnya, nggak cocok, dia punya suara lain dia sampaikan. Tetapi harus dicatat juga di era digitalisasi ini, di mana serba pemanfaatan orang terhadap sosial media dan teknologi komunikasi yang lain itu orang bisa menyalurkannya kapanpun dimanapun. Orang kan kadang nggak ngerti kan, pada saat tertentu dia sedang sumpek, habis dipecat, Akhirnya curhat. hilang pekerjaan, kemudian dia sedang tidak stabil pikirannya, kemudian pegang HP, menyuarakan unek-unek atau pendapatnya yang sebetulnya dia sedang mengkoreksi sebuah kebijakan, tetapi cara yang dia gunakan tidak tepat, justru kemudian konten atau komentar dia di sosmed itu kemudian bisa masuk pasal ujaran kebencian di dunia. Bisa kena ya Pak? Bisa. Waduh, bahaya dong. Ada kan undang-undangnya. Jadi baik. ITE itu juga sebetulnya simalakama. Tidak diberlakukan orang bebas vulgar, tidak ada rem, tidak ada kontrol, tidak ada batasan, tetapi diberlakukan itu memungkinkan ada kelompok tertentu atau memungkinkan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan itu untuk kepentingan yang tidak baik. Karena ya dikit-dikit lapor yang semestinya kalau dulu kita musyawarah mufakat menyelesaikan persoalan itu dengan kekeluargaan, sekarang lapor, sekarang memviralkan. Ingat di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu ada keluarga bertetangga yang akses rumahnya ditutup, tiap hari dilempari kotoran. Kalau nggak salah di Sidoarjo kan itu viral kan, viral kemudian disikapi kan netizen juga di situ macam-macam. Tapi mohon maaf Pak sebelumnya, tapi apakah konten-konten yang seperti itu tuh bukannya malah meningkatkan wawasan kebangsaan kita ya? Jadi kita lebih, oh ternyata ini salah, harusnya pemerintah tuh seperti ini. Iya. Betul Bapak? Iya, kan tergantung mindset kita memahami ini dan mengarahkannya untuk sesuatu yang bernilai. Bernilai ini tentu saja kalau konteks kita adalah konteks meningkatkan wawasan kebangsaan kita, bertetangga, gotong royong, itu kan semua nilai-nilai kebangsaan leluhur ya, kita kan, yang harus kita jaga, warisan nenek moyang banding-batur kita yang harus kita lestarikan. Tetapi kalau tidak tepat menyikapinya, mindset kita sudah terlanjur mindset yang individualismenya dikedepankan, ya akhirnya kan juga menjadi masalah bagi yang lain. Itu artinya PR ya untuk masyarakat Jawa Timur nih khususnya, harus bisa memilah dan memilih seperti itu, karena nanti itu jejak digital yang kalian tulis, jejak digital yang mungkin sudah terpublikasi melalui story atau apapun itu namanya, itu nanti akan tetap ada begitu ya Bapak ya, sehingga berhati-hati karena ada pasalnya seperti itu Bapak ya, jadi bisa ada membahayakan diri kita sendiri. Seorang dai kondang, orang topnya istana, dia akhirnya tidak kuat juga meletakkan jabatannya gara-gara terselip kalimat yang itu kalau misalnya dipersoalkan juga kena itu. Makanya kan untuk meredakan kontroversi akhirnya yang bersangkutan mundur. Kalau begitu Bapak, saya pengen mendengarkan saran nih dari Pak Fauzan ya, atau mungkin DPRD Provinsi Jawa Timur sudah memberikan seperti ini. Jadi supaya tidak menyimpang ya yang namanya literasi digital tentang wawasan kebangsaan atau hal apapun itu, apakah DPRD Provinsi Jawa Timur ini mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah ataupun komunitas digital dengan lembaga pendidikan dan juga elemen masyarakat, sehingga hal-hal dari literasi digital ini cukup benar gitu Bapak? Apakah sudah dilakukan atau sedang proses begitu? Ini memang tidak mungkin ya kita memasrahkannya kepada elemen tertentu, apakah itu pemerintah atau guru institusi pendidikan atau
siapapun satu elemen simpul masyarakat kita, misalnya ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam. Saya kira tidak bisa. Hanya salah satu elemen ini kita pasrahi mengurus problematika berkaitan dengan kita hari ini dan ke depan. Itu butuh membekali anak-anak kita dengan sebuah wawasan yang positif di tengah era digitalisasi yang serba bebas hari ini. Nanti tidak bisa, sehingga kolaborasi itu menjadi penting. Kolaborasi baik. Tentu saja tetap kembali kepada pemerintah, karena dia leading sektor, dia yang kita mandati atas sebuah tanggung jawab, dia punya anggarannya, dia punya kewenangan dan otoritasnya, maka dia di depan simbol-simbol pihak-pihak yang memungkinkan melakukan edukasi itu dirangkul, programnya bisa macam-macam, agar ini masif dilakukan, dikerjakan. Influencer-influencer juga dilatih agar tidak serta-merta dia hanya asal cuan lalu dia bebas melakukan konten yang justru kurang positif maknanya, value-nya tidak ada. Value-nya nggak ada lah. Sekarang itu orang hanya karena mengejar monetisasi. Betul. Dia kemudian kontennya konten vulgar, konten tidak patut ya. Kalau konten-konten misalnya ada konten kreator dia melive-kan kegiatan fitnessnya di tempat dia fitness, mungkin masih bisa berbantah lah orang itu. Tetapi mohon maaf, konten yang sama itu kalau dikonsumsi oleh kelompok umur yang tidak tepat, sementara cara berpakaian yang bersangkutan belum tentu namanya orang fitness, kan ya begitu, bisa berbahaya kan, bisa berbahaya. Sementara ini sekali lagi sesuatu yang tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita tolak. Yang laku hari ini justru yang kontroversi-kontroversi yang mengarah seperti yang tadi kita bahas itu. Sementara konten-konten yang muaranya adalah yang positif, orang ambil contoh ya, orang live dia sedang ngaji, dengan orang live dia sedang menjadi DJ, lebih ramai yang terakhir ini daripada yang sebetulnya sedang betul-betul dibutuhkan oleh generasi bangsa ini untuk membangun. Baik, tentunya harapan kita bersama ya, yang anak muda bisa menggunakan yang namanya sosial media ataupun handphone ataupun alat digital lainnya dalam bentuk apapun itu dengan positif, supaya kita juga bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, seperti itu ya Bapak Fauzan ya. Harapan-harapan yang terbaik lah untuk masyarakat Jawa Timur khususnya. Pak Fauzan, terima kasih banyak loh Pak. Pak, monggo diminum dulu Pak, monggo diminum dulu. Saya juga dari tadi belum nyoba minum ya. Bismillah. Alhamdulillah. Acara ini dipersembahkan oleh